Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kok nggak nampak Ustaznya? Mana Ustaznya? Tadi tuh udah ada Ustaznya gitu. Kok matikan? Iya. Kemana ada Ustaznya? Juga. Alhamdulillah. Oh itulah Wassalatu Ustaznya. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat memberikan salam kepada Rasulullah, kita termasuk golongan-golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah wa ta'ala, adapun sambungan kajian kita pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kelima adalah pembahasan ketiga setelah kita menyelesaikan pembahasan yang pertama, makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah, mulai dari huruf halqi atau huruf yang keluar al-jauf, maksud saya huruf yang keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian yang kedua, huruf yang keluar daripada halqi atau rongga tenggorokan atau leher. Kemudian yang ketiga, huruf lisan atau huruf yang keluar dari lidah. Dan yang keempat, huruf syafatain atau huruf yang keluar dari dua bibir, yaitu bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Kemudian yang terakhir adalah huruf khayshum atau huruf-huruf yang keluar melalui rongga hidung. Kemudian setelah itu pembahasan yang kedua, setelah makharijul huruf, kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang sifatul huruf atau sifat-sifat yang melekat kepada setiap huruf-huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai ke huruf ya. Maka oleh karena itu, pembagiannya sudah kita bagi. Ada huruf yang memiliki lawan, ada huruf yang memiliki lawan, ada huruf yang tidak memiliki lawan. Mulai dari awal yang memiliki lawan ada hamas, kemudian nanti lawannya adalah jahar. Kemudian yang kedua ada syiddah, lawannya rokhawah, di tengah-tengahnya ada tawassut atau bayyiniyah. Kemudian ada isti'la, nanti lawannya ada istifal. Kemudian ada itbaq, ada infitah. Ada juga idlaq, ada ismat. Begitu juga huruf yang tidak memiliki lawan sudah kita bahas satu persatu. Ada tafashi, ada inhiraf, ada lin, ada qalqalah, dan sebagainya. Nah, pembahasan yang ketiga yang tidak kalah penting di dalam membaca Al-Quran agar nanti bacaan Al-Quran itu menjadi semakin baik tentunya adalah tentang ahkamut tajwid atau hukum-hukum tajwid. Nah, jadi tentunya nanti ini akan menjadi patokan kita atau pegangan kita di dalam membaca Al-Quran. Eh, Ahkamut tajwid atau hukum tajwid ini mungkin sudah banyak diketahui oleh bunda sekalian, sahabat tahsin, atau juga sudah pernah didengar, sudah pernah dipelajari, dan sudah pernah diketahui. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih detail dan lebih spesifik.
Pertama adalah hukum tanwin dan nun sukun. Tanwin, baik itu tanwin atas, tanwin bawah, atau tanwin depan. Atau dalam istilahnya nanti ada fathatain, dua tanwin di atas, ada kasrotain, dua tanwin di bawah, ada dhammatain, ada dua dhammah atau dua baris di depan. Kemudian dia disamakan dengan nun sukun atau nun sakinah. Kenapa dia disamakan? Karena sama-sama berakhiran huruf nun. Misalnya nanti ketika alif bertemu dengan nun sukun jadi an. Kemudian alif bertemu dengan alif berbaris kasroh bertemu dengan nun sukun jadi in. Kemudian juga alif berbaris depan bertemu dengan nun sukun jadi un. Tanwin begitu juga. Tanwin atas, ada tanwin bawah, ada tanwin depan. Jadi an, in, un sama bacaannya. Sehingga di dalam ilmu tajwid, ulama-ulama tajwid ini menyatukan antara nun sukun dan tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, maka ada tata cara hukum yang harus dibaca. Nah, pertama nanti ada hukumnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar atau huruf-huruf halqi sehingga dia disebut dengan izhar halqi. Nah, ini dia apabila nun sukun bertemu dia dengan uh, beberapa huruf halqi. Coba Pak Moderator di tempat yang tadi, di bagian yang tadi dulu kita jelaskan sebelum masuk ke contoh. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, yaitu huruf tenggorokan, mulai dari bawah, tengah, sampai ke atas, maka cara membacanya dijelaskan tanpa ada dengung. Tanpa ada dengung maksudnya adalah betul-betul jelas. Akan tetapi nanti dalam maratibul ghunnah atau level tingkatan dengung itu, izhar ternyata dia masih punya dengung pada huruf nun sukun, akan tetapi sangat-sangat sedikit sekali. Yang paling jelas maknanya adalah izhar atau yang dijelaskan bacaannya. Hurufnya adalah huruf-huruf eh, halqi. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha. Nah, ini yang pertama izhar. Nanti kita akan cari satu persatu. Kemudian, ini contoh daripada izhar halqi. Ketika nun mati bertemu dengan alif, Ini jaringan untuk Sukmaya ya, Bu? ko, kemudian ada tanwin bertemu dengan ko. Coba turunkan sedikit, Pak Moderator, izhar halqi. Ada, ini baru dia jelas terbaca. Nah, jadi cara membacanya dengan dijelaskan pada huruf alifnya. Kenapa dia dijelaskan? Karena posisinya nun berada di ujung, di ujung lidah. Sedangkan huruf halqi berada di tenggorokan atau leher. Sehingga untuk mengucapkannya tidak bisa dengan dengung karena posisinya berjauhan. Misalnya nanti cara membacanya man man amana rasulun amin in huwa in huwa sami'un alim sami'un alim qaumun khasimun qaumun khasimun. Kemudian juruqin har juruqin har. Nah, ini dia dibaca jelas pada tanwinnya
pada nun sukunnya. Mulai dari contoh pertama, nunnya dijelaskan. Man a, man amana. Atau rasulun, rasulun, rasulun amin. Kemudian yang ketiga, in huwa. Tidak boleh ada tekanan dan tidak boleh ada dengung. Sehingga kita harus betul-betul menjelaskan bacaannya. Nggak boleh in huwa, tak boleh. Karena dia harus langsung masuk ke huruf H. Disambungkan. In huwa, in huwa, sami'un, sami'un alim. Begitulah seterusnya nanti pada contoh-contoh dalam Al-Quran apabila nun sukun atau tanwin, baik tanwin atas atau tanwin di bawah atau tanwin di depan bertemu dengan salah satu huruf halqi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Nah, ini dia dibaca dengan jelas. Kemudian hukum yang kedua di atas Pak Moderator. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham. Makna idgham, kalau ditanya apakah arti idgham? Nah, ini banyak orang yang keliru. Makna idgham adalah memasukkan atau meleburkan. Apakah yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah huruf nun kepada huruf setelahnya. Maka oleh karena itu huruf idgham ada 6. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ini huruf adalah huruf idgham. Akan tetapi pada 4 huruf yang pertama, ya, waw, mim, nun, dia menimbulkan dengung. Kenapa? Karena dia berdekatan, sangat-sangat berdekatan dengan huruf nun atau tanwin tadi. Maka timbullah ghunnah atau timbullah suara dengung akibat bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun atau mim, nun, waw, ya. Kemudian yang ketiga, bertemu nun sukun dan tanwin itu dengan huruf lam dengan ro. Lam, ro. Lam, ro. Yang memiliki sifat inhiraf. Yang memiliki sifat inhiraf. Maka oleh karena itu, dia tidak menimbulkan dengung karena ada pergeseran daripada huruf lam dan huruf ro. Kemarin inhiraf itu kalau ro dia dinaikkan ke atas ro atau aur, aur, aur. Sedangkan al dimerengkan ke kanan atau ke kiri. Jadi al, 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 al. Ini huruf idgham, baik itu idgham bil ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Kita coba lihat contohnya Pak Moderator, tolong dibantu. Huruf contoh idgham. Nah, ini dia yang pertama adalah contoh yang berdengung. Di contoh pertama kita lihat ada tanwin kasroh atau tanwin yang di bawah bertemu dengan ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan lam. Kemudian tanwin atas bertemu pula dia dengan lam. Kemudian nun sukun bertemu dengan ro. Kemudian tanwin bertemu dengan ro. Nah, kita lihat perbedaan cara membacanya. Misalnya tanwin dengan ya. Jadi cara membacanya liqaumi, mi, mi, tidak betul-betul sampai ke huruf min, akan tetapi dia dileburkan dan dimasukkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf ya. Maka mi, 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 liqaumi yu'minun, liqaumi yu'minu. Itu dia idgham yang menimbulkan dengung atau ghunnah. Kemudian pada contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan ya. Jadi iyaqulu, iyaqulu, iyaqulu,
yaqulu. Itu ada sifat gunnah di dalamnya. Sedangkan ketika bertemu dengan lam atau ro, maka dia tidak menimbulkan dengung. Akan tetapi tetap pada sifat idghamnya, yaitu melebur atau masuk kepada huruf setelahnya. Misalnya nun sukun bertemu dengan lam. Jadi yubayyin lana, yubayyin lana, yubayyin, yil langsung tidak sampai ke huruf nun tapi yubayyin lana. Kemudian ada tanwin bertemu dengan lam, tidak akan sampai kepada tanwin atasnya tapi langsung masuk ke dalam huruf lam. Jadi hudal, hudal, hudal. Seharusnya kan hudan, hudan lil muttaqina, tapi dia karena diidghamkan maka dia dan idghamnya adalah bila gunnah, tanpa gunnah dan tanpa dengung, maka hanya dimasukkan saja. Jadi hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Kemudian ketika nun bertemu dengan ra, jadi langsung masuk ke huruf ra. Jadi mir, 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 mir. Tidak sampai ke huruf nun ya. Jadi tidak dibaca min rabbihim, tidak. Tapi langsung ke huruf ra. Jadi mir rabb, mir rabb, mir rabb, mir rabbihim, mir rabbihim. Kemudian tanwin depan bertemu dengan ra. Jadi tidak dibaca ghafurun rahim, tidak seperti itu, tapi ghafurur, ghafurur rahim, ghafurur rahim, ghafurur rahim. Nah, ini adalah bagian kedua hukum apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu idgham, dan dia terbagi menjadi dua. Ada yang bil gunnah atau ma'al gunnah atau diartikan berdengung, ada yang dia bila gunnah atau ghaira gunnah, tidak menimbulkan dengung. Kemudian hukum selanjutnya, balik lagi ke atas Pak Moderator. Hukum selanjutnya disebut dengan iqlab. Iqlab ini maknanya membalikkan. Membalikkan. Apa maksud membalikkan pada hukum iqlab? Maksudnya adalah ketika nun sukun atau tanwin, baik tanwin atas, tanwin bawah, ataupun tanwin depan, yang secara bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut dengan N, bertemu dengan huruf ba, hurufnya satu, ba, yaitu huruf syafatain. Nun ujung lidah bertemu dengan ba syafatain. Akan tetapi yang timbul daripada pertemuan ini adalah huruf mim. Inilah yang disebut dengan iqlab atau membalikkan. Membalikkan. Nah, dan di sini juga tentunya ada sifat dengung yang terjadi. Coba kita lihat contoh daripada iqlab. Nah, di sini ada dua contoh ketika nun sukun bertemu dengan ba. Jadi tidak dibaca min ba'di, tidak dibaca min ba'di, tapi huruf yang timbul adalah huruf mim. Nah, nanti di Al-Quran yang terbaru atau edisi-edisi terbaru, dia sudah menuliskan huruf mim pada hukum iqlab. Jadi dibaca mim ba'di, mim ba'di. Nunnya langsung masuk kepada ba dan menimbulkan dengung, kemudian membalikkan huruf mim yang tidak ada tertulis tapi dia dibaca. Begitu juga tanwin depan
bertemu dengan ba. Jadi tidak dibaca sami'un basir. Sami'un basir. Nah, tidak dibaca seperti itu, tapi sami'un basir. Sami'un basir. Nah, ini dia contoh daripada iqlab. Kemudian kembali ke atas ada hukum yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa. Makna ikhfa adalah menyembunyikan. Menyembunyikan pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan sisa huruf-huruf daripada izhar, kemudian idgham, kemudian iqlab. Maka sisanya itu masuk kepada huruf-huruf ikhfa. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada pembagian ikhfa. Nah, jadi ikhfa itu nanti terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya di situ disebutkan nanti ada ikhfa aqrab. Nah, ikhfa aqrab ini apa? Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang jaraknya berdekatan. Dan huruf ikhfa dari ikhfa aqrab ini adalah ta, da, to. Jadi ta, da, to. Nun bertemu dengan ta, da, to. Ta, da, to. Maka disebut dengan istilah ikhfa aqrab. Karena memang aqrab itu maknanya adalah berdekatan. Apa yang berdekatan? Nun sukunnya berdekatan dengan makharijul huruf ta, da, to. Yang juga merupakan huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Maka cara membacanya nanti di situ ada kita lihat tanwin bertemu dengan ta. Jadi min ini idgham ya. Pertama nun sukun bertemu dengan nun. Jadi min ni'matin matin 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 tujza min ni'matin tujza min ni'matin tujza dakkan dakka dakkan dakka. Ada tanwin bertemu dengan dal, itu juga berdekatan. Kemudian ada tanwin bertemu dengan to. Jadi sa'idan sa'idan thayyiba sa'idan thayyiba sa'idan thayyiba. Nah, itu dia berdekatan. Nun makhraj hurufnya berada di ujung lidah, kemudian bertemu dengan huruf yang berdekatan, maka disebut dengan ikhfa aqrab. Di bawah juga ada. Tadi kalau contoh yang di atas adalah contoh tanwin, di bawah ada contoh daripada nun. Nun bertemu dengan tan, nun bertemu dengan dal, nun bertemu dengan to. Jadi sama min tilqa min dunihi min tin min tin. Nah, ini contoh daripada ikhfa. Ini pembagian ikhfa yang pertama namanya ikhfa aqrab. Kemudian yang kedua, ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad ini kebalikan daripada ikhfa aqrab. Kalau aqrab artinya dekat, sedangkan ab'ad adalah jauh atau ba'idun jauh. Nah, hurufnya itu adalah qaf dengan kaf. Nah, dia berada di pangkal lidah. Pangkal lidah. Qaf, kaf. Sedangkan nun berada di ujung lidah. Maka cara membacanya nanti menimbulkan huruf eng. Jadi eng. Kalau tadi nampak samar mil tilqa.
min tilqa, min tilqa. Nah, sedangkan ab'ad dia menimbulkan huruf eng. Kenapa? Karena makharijul hurufnya berjauhan. Kalau nun sukun berada di ujung lidah, sedangkan qaf dengan kaf dia berada di pangkal lidah. Nah, caranya nanti kita lihat contohnya di situ. Yang pertama nun bertemu dengan qaf, yang kedua nun bertemu dengan kaf. Di bawahnya juga ada nanti tanwin bertemu dengan qaf, tanwin bertemu dengan eh, kaf. Jadi ming 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 tidak lagi tidak seperti pada yang pertama karena yang pertama dekat makhrajnya, yang ini jauh. Jadi menimbulkan huruf eng. Jadi ming qibalihi, atau yang kedua min kulli makan, min kulli kulla syai'in qubula, kulla syai'in qubula. Kemudian di bawahnya ada qawlan 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 karima, qawlan karima. Nah, ini contoh bagian daripada ikhfa ab'ad. Tadi pertama ikhfa aqrab, dekat makhrajnya. Yang ini ikhfa ab'ad, berjauhan makhrajnya. Nah, kemudian yang ketiga ikhfa ausat atau ausat. Ausat. Ausat ini dia pertengahan, tidak terlalu jauh makhrajnya dan tidak juga terlalu dekat makhrajnya. Kalau tadi sudah dijelaskan ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, yang pertama dekat, yang kedua jauh. Nah, yang ini dia pertengahan. Pertengahan, nah, sisanya lah. Kalau tadi yang jauh, yang dekat tadato, kemudian yang jauh ada ko, kof, kaf. Kof, kaf. Nah, sedangkan yang pertengahan adalah sisanya. Nah, hurufnya mulai dari eh, tha, jim, zal, sin, shin, sod, dot, kemudian ada zai, ada dho, ada fa. Jadi kalau kita ambil beberapa contoh, dua contoh, jadi man thaqulat, man thaqulat, man thaqulat, atau min ju'. Kemudian jami'an thumma, jami'an thumma, hubban jamma, yawma'idhin zurqa, kullu nafsin dha'iqah, siratan sawiyya. Nah, ini begitu juga nanti man zakkaha fa'anzartukum min sijjil min syarri. Nah, ini dia contoh yang ikhfa pertengahan. Selanjutnya berkaitan dengan yang ada dengungnya dan tingkatan-tingkatannya. Jadi ini ada pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana tingkatan dengung. Nah, ini kita akan bahas di bawahnya itu ada nanti namanya maratibul ghunnah atau pembagian tingkatan ghunnah atau dengung. Ini yang pertama, level pertama kita buatlah level 4 atau bagian pertama namanya akmal matakun. Akmal matakun. Nah, akmal matakun ini adalah yang paling lama dengung yang dilakukan oleh seseorang yang membaca Al-Quran. Jadi tingkatan yang pertama namanya akmal matakun. Kita lihat di situ.
Bagian yang pertama ini terletak pada nun dan mim yang bertasydid. Jadi nun atau mim yang bertasydid. Jadi kita lihat di situ ada contoh nun yang bertasydid. Nah, ini dia termasuk daripada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Nah, contohnya kita bisa lihat di situ walakin Allah sallam walakin Allah sallam. Kemudian nanti ada mim bertasydid. Jadi fil yammi wala takhafi fil yammi wala takhafi. Nah, kemudian ada juga idgham selain nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, maka ada juga idgham. Tentunya idgham yang memiliki gunnah. Kemudian nanti ada pembagian idgham mimi ketika mim sukun bertemu dengan mim. Tapi di sini kita lihat pembagian idgham yang sudah kita bahas karena saya pisahkan hukum nun sukun atau tanwin dengan hukum mim. Nah, di sini kita lihat pada contoh yang pertama nun bertemu dengan ya, maka hukumnya adalah idgham bil ghunnah. Maka dia termasuk daripada level yang paling tinggi. Faman ya'mal faman ya'mal. Kemudian pada contoh yang kedua ini akan kita bahas nanti, tapi karena kita sudah membahas tingkatan dengung, ada tingkatan yang paling sempurna atau paling tinggi atau level 4 lah kita katakan. Maka contohnya malahum minallah malahum minallah. Nah, ini tingkatan yang sangat-sangat sempurna atau level 4. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan kamilah atau sempurna. Ini kalau kita urutkan berarti tingkatan yang kedua atau level yang ketiga. Level yang ketiga, turun dia satu tingkatan. Yaitu pada nun dan mim yang dibaca ikhfa atau iqlab. Misalnya nanti pada contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan sin. Jadi al-insan al-insan. Kemudian ada nun bertemu dengan ba. Ya, nun bertemu dengan ba hukumnya tadi iqlab. Kemudian ada mim yang dituliskan di situ. Maka cara membacanya am am burika am burika. Kemudian di sini ada mim yang bertemu dengan ba. Ini juga hukum ahkam mim sakinah. Maka nanti cara membacanya pada level gunnah atau pada level dengungnya berada pada urutan kedua, tapi levelnya level 3. Maka cara membacanya tarmihim bihijaratin tarmihim bihijaratin. Kemudian yang ketiga nakisah atau kurang sempurna, yaitu pada nun dan mim yang dibaca ikhfa, kemudian dibaca pula iqlab, dibaca pula iqlab. Di sini contohnya ini sami'un ini yang apa contohnya salah ini ya. Contohnya salah karena di sini termasuk daripada idhar. Kemudian di contoh kedua juga idhar. Yang betul hum fiha. Mim sukun bertemu dengan fa. Ini contoh idhar semua. Nanti kalau kita lihat eh, yang termasuk daripada idhar. Jadi sami'un alim an'amta. Kemudian hum fiha. Nah, ini dia
dibaca kurang sempurna tapi tetap ada. Kemudian yang paling terakhir ada anqasumatakun, yaitu nun dan mim yang berharokat. Nun atau mim yang berharokat. Jadi misalnya na, ni, nu atau ma, mi, mu. Nah, kita lihat di sini misalnya eh, pada ayat yang dia bercetak biru itu ada mim yang berbaris atas. Nah, kalau mim yang berbaris atas maka dia level keempat. Dia tidak berdengung begitu banyak tapi sangat-sangat sedikit. Jadi qul bi sama, kemudian mim berbaris depan, kemudian mim berbaris mim sukun bertemu dengan ba, ini pada level ketiga. Kemudian mim bertemu dengan nun, ada mim yang berbaris atas, kemudian nun yang berbaris depan, kemudian mim bertemu dengan alif, kemudian nun bertemu dengan kaf, berada di level 3 juga. Nun bertemu dengan ta, ini level 3 juga. Mim bertemu dengan mim, ini tadi kita bahas dia termasuk daripada idgham yang paling panjang. Kemudian mim yang berbaris bawah, kemudian nun yang berbaris atas. Maka kalau kita baca, tentunya nanti ada perbedaan. Kalau tadi kan satu persatu. Maka kalau kita baca, qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, kemudian ada biasanya beberapa bait yang sering dibacakan oleh anak-anak pesantren. Jadi ada mim, di sini ada mim yang bertasdid. Kemudian di sampingnya ada nun yang bertasdid. Kemudian ada tanwin yang bertemu dengan waw, idgham bil ghunnah. Kemudian ada lagi nun bertemu dengan ya, idgham bil ghunnah. Kemudian mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kemudian nun bertemu dengan ba, nanti iqlab. Sampingnya ada tanwin bertemu dengan qaf, maka ikhfa hakiki. Kemudian nun bertemu dengan kaf, juga ikhfa hakiki. Maka nanti cara membacanya ummi anna, nanti ummi anna ubawwakan ayyam, ditambah sama sambal samangkok samangka. Nah, ini biasanya latihan yang sering dibaca oleh para santri dan santriwati yang berada di pesantren-pesantren. Tentunya nanti level-level daripada ghunnah atau maratibul ghunnah ini dia dibaca sesuai dengan tingkatan. Nah, tentunya tadi sudah ada patokan-patokan yang harus diperhatikan ketika dia membaca Al-Quran. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti hukum mim sakinah kita akan gabungkan kepada mat. Nah, jadi tidak terlalu jauh. Mim sakinah akan kita gabungkan kepada mat, yaitu pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir yang ada pada daurah kita. Apakah sudah berakhir? Sebenarnya tidak. Tapi biasanya 4 pembahasan ini, mulai dari makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian ahkamut tajwid, kemudian satu lagi ahkamul mad. Nah, ini dia sudah bisa menjadi patokan atau rambu-rambu ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makhrajnya kita dapat, kemudian sifatnya kita juga dapat, hukum-hukumnya kita ketahui, kemudian panjang pendeknya nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita dapatkan. Jadi tidak semuanya panjang, tidak semuanya pendek. Nah, jadi ada yang panjang 6 harokat,
ada yang panjangnya 4 harokat, ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjang 1 alif sama dengan 2 harokat, ada 2 alif sama dengan 4 harokat, ada yang 3. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk bertanya terlebih dahulu terkait dengan pembahasan atau materi yang kita sudah jelaskan tadi. Silahkan ibu-ibu sekalian, mohon dipandu Pak Moderator. Silakan Ibu yang mau bertanya boleh diangkat tangan Ibu. Gak ada pertanyaan nih kayak ini Ustaz. Ibu Nurminari tahu nggak ada Nah, Bu pertanyaan Bu? kalau tidak ada silakan boleh yang mau mentasmi bacaannya yang minggu lalu yang tidak kesempatan tuh ada berapa orang itu, Pak Moderator? Ada dua ya Ibu. Siapa kemarin? Tidak lihat dulu namanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Wit Permatasari. Jadi gini, Ustadz, selama ini kan saya membacanya tahu ikfa gitu kan, idgham, tapi saya kurang paham nih Ustadz, huruf ikfa itu bagaimana, berapa huruf, apa bertemu dengan apa gitu, kurang paham. Tapi kenapa ya saya membacanya bisa tahu samar-samar atau gitu. Jadi kayak mana itu Ustadz? Supaya Jadi mungkin pada pengetahuan awal, kalau mungkin, makanya saya tadi di awal sudah jelaskan, mungkin hukum nun sakinah atau tanwin ini sudah sering kita dengar dan sering kita mendapatkan penjelasan dari guru-guru kita terdahulu, atau mungkin banyak dijelaskan oleh orang-orang terdekat kita. Tapi ketika kita bahas di dalam ilmu tajwid seperti pembahasan daurah ini, pertama kalau ingin mengetahui hurufnya atau menghafal hurufnya satu persatu, ini sulit. Tentu kita akan memiliki trik-trik atau metode untuk memudahkan kita mengingatnya. Maka kan tadi kalau dibahas hukum tajwid ada yang pertama idhar yang keluar dari halqi, tenggorokan. Kemudian yang kedua keluar dari jam 11 bisa udah nggak boleh makan lagi. dimatikan dulu Suara itu siapa Pak ini Ustaz? Moderator. Matikan semua dulu. Masuk suaranya. Kadang Saya ulangi. Pada tingkatan daurah ini singkatnya ikhfa itu adalah sisa daripada huruf idhar, kemudian huruf idgham, kemudian huruf iqlab. Misalnya idhar ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 6. Kemudian idgham ada 6, ada ya, waw, mim, nun, lam, ra. Kemudian nanti ada huruf iqlab ba. Berarti sisanya daripada itu adalah ikhfa. Itulah yang mungkin pengetahuan dasar yang kita ketahui. Nah, ternyata di dalam ilmu tajwid, ikhfa itu ada 3 bagian. Pada ikhfa sendiri ada 3 bagian. Tadi ada saya jelaskan, ada namanya ikhfa aqrab. Nah, ini aqrab ini sama dengan qarib, dekat. Kenapa dia dekat? Karena ujung lidah huruf nun bertemu dengan huruf-huruf yang berada di ujung lidah juga. Seperti ta, da, to. Ta, da, to.
sehingga nanti ikhfa ini sangat-sangat dekat dan sangat-sangat tipis eh, samar-samarnya. Kemudian yang kedua adalah ikhfa ab'ad, yang jauh. Seperti kemarin pada pertemuan sebelumnya, makharijul huruf itu yang berada pada huruf lisan, ada yang berada di ujung lidah, dan ada yang berada di pangkal lidah. Jadi kalau kita bagi pangkal lidah, tengah lidah, kemudian tepi lidah, hafatul lisan, kemudian ujung lidah, torful lisan. Saya ulangi, ada pangkal lidah, aqsal lisan. Ada tengah lidah namanya wastul lisan. Ada tepi lidah namanya hafatul lisan. Kemudian ada ujung lidah namanya torful lisan. Nah, ujung lidah ini huruf nun diantaranya bertemu pula dengan huruf yang berdekatan ta, dal, to. Maka ikhfa itu disebut dengan ikhfa aqrab. Maka ikhfa aqrab ini sangat-sangat tipis samar-samarnya karena sangat-sangat berdekatan. Sedangkan bagian yang kedua mudah mengingatnya. Lawan qarib dalam bahasa Arab ba'id. Qarib dekat, ba'id jauh. Jadi ada aqrab, ada ab'ad. Nah, kalau dia yang ba'id jauh, yaitu huruf yang berada di pangkal lidah, yaitu qaf, kaf, qaf, kaf, qaf, kaf. Nah, jadi ujung lidah nun menyentuh bagian atas langit-langit, di atas sedikit bagian gusi, bertemu dengan huruf yang berada di pangkal lidah, yaitu qaf dengan kaf. Jadi eh, jauh dia. Maka timbullah huruf eng. Nah, beda dia yang pertama samar-samar, yang kedua timbul huruf eng. Apa huruf yang berada di pangkal lidah? Qaf dan kaf tadi. Misalnya min qablikum, min qablikum. Nah, jadi eng. Min kulli mathal, min kulli mathal. Nah, ini dia tentunya berbeda dengan yang eh, berada pada ikhfa aqrab. Kalau ikhfa aqrab tadi contohnya ta, da, dan to. Nah, ta, da, dan to. Misalnya sa'idan, sa'idan, tanwin bertemu dengan to. Jadi sa'idan thayyibah, sa'idan thayyibah. Ini beda dengan min qablikum, min eng. Nah, ini yang ab'ad. Kemudian ada yang awsat, pertengahan. Ausat, pertengahan. Nah, dia tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, ini juga yang tidak terlalu tipis samar-samarnya dan tidak juga terlalu tidak terlalu menjadi huruf eng. Kalau yang tadi jauh, eng, dekat, tipis. Inilah cara mengetahui ikhfanya. Nah, tentu nanti ikhfa tidak hanya samar-samar, tapi ada yang berubah menjadi eng, ada yang dia tipis karena sangat-sangat berdekatan makhrajnya. Ada lagi, Ibu-ibu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Kan tadi Ustadz mencontohkan pembacaan min thayyibah gitu ya tadi Ustadz ya. Iya, Ibu. Itu waktu saat kita membacakan huruf dalnya itu, kan lidah kita udah siap-siap itu menuju ke huruf to. Bukan begitu Ustadz? Yang Min, contoh yang pertama tadi, ikhfa yang pertama. contoh yang pertama ikhfa aqrab maksudnya, Ibu. Iya, iya. Contoh Ah, ikhfa aqrab, iya, kan Ibu. kita membacanya itu, bukankah udah lidah kita mau siap-siap menuju ke huruf to dan Iya, Ibu. dan didengungkan masuk ke hidung, bukan begitu Ustadz membacanya? Ah. Jadi sebenarnya eh, fokus pembahasannya tidak kepada huruf dalnya, Ibu. Jadi tidak
huruf dal bertemu dengan tonya. Iya, Jadi tanwinnya kan Ustaz, tanwinnya. tanwinnya. Ah, Jadi iya. tanwin inilah yang dia ini sudah jadi kan ada walaupun dia huruf dal tapi fokusnya kan tidak pada dal. Benar. Dia fokusnya kepada huruf to. Tapi karena memang makhrajnya dal dengan to ini adalah satu makhraj, dia Bu. Ya, ada tiga yang berdekatan itu ta, da, to. Oh, iya. Jadi so'idang dan dan itulah dia. Karena memang sangat-sangat berdekatan, maka disebut dengan ikhfa aqrab. Aqrab itu yang memang sangat-sangat berdekatan makharijul hurufnya. Begitu juga pada hukum tanwin dan nun sakinah. Tanwin dan nun sakinah itu juga berada pada ujung lidah. Tapi dia tidak pada tempat tumbuhnya gigi seri, tapi dia berada sedikit di atas. Kan begitu, Ibu. Jadi Iya. itu juga mempengaruhi daripada ikhfa itu sendiri. Tapi nanti ada memang hukum-hukum yang membahas tentang makharijul huruf yang berdekatan. Nanti ada mutamasilain, ada mutaqaribain, ada mutajanisain. Itu nanti akan kita bahas juga. Jadi kalau ditanya tadi apakah langsung dia masuk, ya memang sebenarnya dia langsung masuk. Cuman fokusnya pada tanwin yang bertemu dengan huruf to. Karena dia nanti fokusnya pada ikhfanya. Iya, Ustaz. Udah gitu saya mau bertanya satu lagi, Ustaz. Iya ya Bu. Pada tanwin, kenapa semua di fathah tanwin itu sepaket hurufnya dengan huruf alif kecuali ta? Apabila Pada ini tanwin, ya. fathah tanwin, Mm-mm. kenapa semua hurufnya sepaket dengan huruf alif kecuali huruf ta? Misalnya ha, a, han, Iya, an, iya, iya, san, iya. kecuali huruf ta. Huruf ta Iya, iya. tidak pakai alif. Itu yang mau Iya, saya iya. tanyakan, Ustaz. Hmm. Ini Terima nanti kasih. akan berfungsi sebagai Kayak pinjam apa ya. namanya sukun aridon. Jadi ada nanti di dalam ilmu nahwu, Ibu, ya kan? Ilmu nahwu dia nanti menjadi kalau di dalam ilmu nahwu dan ilmu tajwid ini kan memiliki beberapa kemiripan. Seperti nanti pada sifatul huruf yang terakhir yaitu idlaq kemudian ismat. Nah, ini kan ada sifat yang kelima itu, Bu. Nah, idlaq dan ismat ini dia berkaitan dengan huruf. Ada yang mudah, ada yang sulit. Kalau idlaq itu khurujul harfi bisuhulah, keluarnya huruf dengan mudah. Ini sebenarnya pembahasan ilmu nahwu, tapi dia dimasukkan ke dalam sifatul huruf. Nah, begitu juga penulisan-penulisan dalam Al-Quran yang tentunya sudah menjadi salah satu yang qat'i, tidak boleh dirubah-rubah. Nanti ada misalnya contohnya waw, ada alif. Ada waw sukun, ada alifnya. Ini kalau di dalam ilmu nahwu namanya jam'an muta'ammidan atau dia benar-benar menunjukkan jamak. Nah, sedangkan pada alif ketika tanwin itu merupakan nanti aridon lisukuni. Dia menjadi tanda-tanda ketika dia diwakafkan. Ketika dia diwakafkan, maka dia menjadi sukun aridon atau sukun yang terjadi akibat wakaf. Maka nanti kalau dibaca dia diwakaf lah Ibu ya. Jadi dibaca sa'ida. Tapi kalau dia tidak diwakafkan tak boleh dibaca itu Ibu. Jadi kan nggak boleh dibaca panjang itu kan. Jadi sa'idan. Nah, kemudian saya jelaskan juga sukun itu ada dua. Ada sukun asli, ada sukun arid.
sukun asli ini misalnya sukun yang terjadi pada ayat. Misalnya lam yalid. Mimnya sukun, dalnya sukun. Itu sukun arid. Sedangkan kalau kita baca sa'ida tak boleh karena dia sukun arid. Kita wakofkan di situ membacanya, maka dia tak boleh dibaca sa'ida atau sa'idan, tak boleh. Dia harus menjadi mad arid lis sukun. Jadi sa'ida. Sedangkan huruf ta, kenapa dia tidak ada? Jawabannya mungkin Ibu bisa menebak. Kenapa? Karena ta itu ketika dijadikan sukun arid tidak dibaca, tapi dia berubah menjadi huruf apa, Ibu? Huruf Huruf H. H, ya. Kalau dia ta al marbutoh atau ta sanggul, kalau kita dengar guru-guru kita dulu itu ta sanggul, tapi dalam bahasa Arab namanya ta al marbutoh. Jadi dia tidak ada alifnya, Ibu. Berbeda dengan yang lain. Jadi namanya nanti sukun arid. Sama seperti ghafurur rahimah. Ma ada alifnya juga. Tapi kalau ma-nya tuh di atas ada alifnya. Artinya kalau dia sukun arid ada tanwin pasti ada alifnya. Dan yang dibaca bukan tanwinnya tapi alifnya. Begitu Ibu. Tapi nggak mempengaruhi harokat ya Ustaz. Kalau dibaca wasol disambungkan tidak mempengaruhi harokat Bu. Jadi langsung kan sa'idan thayyibah, tidak dipanjangkan, tak boleh berlaku alifnya. Tapi kalau dia diwakafkan pada kalimat sa'idah, dia harus panjang. 2 harokat Ustaz. 2 harokat. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Jazakillahu khair. Wa iyyaki. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau bertanya Ustadz mengenai hukum mim sukun. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba dan mim, itu kan dengungnya kata Ustadz tadi sempurna. Iya Ibu. Jadi bagaimana dengan hukum mim sukun bertemu dengan huruf selain dari mim dan ba? Terkadang kita tahu itu hukumnya jangan dibaca berdengung, tetapi terbaca juga berdengung Ustadz. Nah, bagaimana trik-triknya? Mohon bimbingan dari Ustadz. Contohnya seperti gini Ustadz. La'allakum tuflihun. Kadang-kadang dibaca la'allakum tattaqun. Nah, terdengungkan juga mim sukunnya itu Ustadz. Itu kesulitan kita maghrib mengaji di masjid seperti itu Ustadz. Kadang-kadang mim sukunnya itu loh Ustadz. Kalau Iya, bertemu dengan mim dan ba, ini dengung. Tapi selain dari mim dan ba, kita tahu teorinya. Tapi ketika mempraktekkannya, itulah yang apanya Ustadz. Mohon bimbingan dari Ustadz. Jadi pertama kalau mim ini kan dia lebih sedikit dia Ibu ya. Lebih sedikit hukumnya kan. Ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain kan. Ini yang Ya, ikhlas syafawi. betul-betul berdengung. Kemudian nanti ada mim sukun bertemu dengan ba ya. Ini juga berdengung ya kan? Nah, yang sisanya ini kan dia menjadi huruf-huruf yang dijelaskan bacaannya. Ya, izhar syafawi ya Ustaz. Maka nanti Ibu-Ibu kalau kita benarkan bacaan kita sesuai makharijul huruf, maka akan terjaga bacaan kita. Kenapa akan terjaga? Dan kenapa saya pisahkan ini nun sukun dengan mim sukun, Bu? Nah, nun sukun dan tanwin saya jelaskan di awal tadi adalah berada pada ujung lidah semuanya. An, in, un, kan ujung lidah. Begitu juga nun sukun an, in, un. Nah, ujung lidah. Sedangkan mim sukun dia adalah huruf syafawiyah atau huruf yang berkenaan dengan dua bibir. Nah, ingat saya ulangi, nun sukun dan tanwin yang membahas tentang ujung lidah. Sedangkan mim sukun
dia membahas tentang dua bibir. Tentu ini pembahasan yang berbeda sebenarnya, Ish, walaupun sama-sama hukum lalu tajwid. begitu asa bunda yang apa Ah, ada aja. Iya, Ibu. Nah, nanti maka kalau kita ambillah selain Kan? nun dengan ba, kita ambil contoh mim sukun. Mim sukun bertemu Kali dengan sisa daripada contoh idgham mimi dan contoh daripada ikhfa syafawi misalnya kan. Ya, contoh daripada ikhfa syafawi. Nah, ini kan mudah kita melihatnya, Bu ya. Mudah kita melihatnya. Misalnya kita baca ikhfa syafawi, wa ma hum bimu'minin. Kenapa dia harus didengungkan? Karena dia mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun berada pada syafatain. Kemudian ba juga berada pada syafatain. Mim berada pada dua bibir. Ba juga berada pada dua bibir. Sehingga dia didengungkan. Wa ma hum, habis M ba, ya kan? Habis M ba, kurang lebih seperti itu. Jadi wa ma hum bimu'minin, maka wajarlah dia secara makharijul huruf didengungkan karena memang sangat-sangat berdekatan. Nah, sedangkan dia kalau contoh daripada idhar syafawi, ya, contoh idhar syafawi. Berarti apa contohnya? Apa hurufnya? Kan gampang. Selain daripada huruf mim dan nun. Hah? Dan nun. Mim Dan mim ba. Mim dan dan ba. mim dan ba. Iya. Maaf Dan Ustaz, ba. tadi Ustaz ada telepon masuk. Hilang. Iya ya, Bu. Maaf ya Ustaz. Misalnya gini, Bu. Iya Ustaz. Kita ambil contohnya alif lah, alif. 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 Kalau alif dia merupakan huruf mad, berarti dia huruf jauf. Keluar dari rongga tenggorokan dan keluar dari rongga mulut. Tapi kalau hamzah, di mana makhrajnya, Bu? Hamzah di mana makhrajnya? Pembahasan yang di awal. Kan pangkal Hah? tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Paling dalam Ustaz. Tenggorokan, ya, Bu ya. Paling dalam. Tenggorokan. Jauh kali itu, Bu ya. Jauh atau dekat itu? Jauh. Ujung lidah bertemu dengan pangkal tenggorokan. Jauh kan, Bu? Tadi saya Dalam. bilang mim dengan mim mati bertemu dengan mim. Berarti dia idgham mimi. Satu makhraj. Mim. Ya kan, Bu? Mim ba. Hah? Bukan, Bu. Itu Oh, itu ketemu mim mati bertemu dengan mim. Ya, Ini betul, mim Ustaz. mati bertemu dengan mim. Nah, Mim ba contoh ini. yang kedua mim mati bertemu dengan ba. Satu makhraj. Iya. Dengan ba, satu makhraj. Tapi kalau kita buat mim bertemu dengan alif. Misalnya mim ujung di antara dua bibir, sedangkan alif berada di pangkal tenggorokan. Maka Iya. mustahil dia akan berdengung. Iya. Maka pertanyaan Ibu tadi, bagaimana tekniknya? Tekniknya tidak lain dan tidak bukan adalah mempraktekkan makharijul huruf. Contohnya misalnya, annahum ila, annahum ila, annahum ila. Kan nggak mungkin annahum ila, Iya, kadang-kadang annahum ila rabbihim. Kan nggak mungkin. Karena dia Iya. jauh. Kita ambil satu contoh lagi lah yang tidak terlalu jauh. Misalnya huruf jim. Mim sukun bertemu dengan jim. Jim itu berada di tengah lidah. tengah lidah. Ya, jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Itu tadi kita bahas di makharijul huruf. Misalnya
Eh, am ja'alu, am ja'alu, am ja'alu. Atau misalnya surah Al-Ikhlas, mim sukun bertemu dengan dal. Bukan surah Al-Ikhlas, mohon maaf, surah Al-Kafirun. Lakum Di Lakum lakum dinukum. dinukum waliyadi. Dal tadi seperti ditanyakan oleh ibu sebelumnya berada di tempat tumbuhnya gigi seri, di antara gigi dan di antara daging, di tengah-tengah itu ujung lidah. Jadi walaupun berdekatan, tapi dia ujung lidah, bibir dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Lakum, lakum. Lakum Kan kita harus naikkan ujung lidah. Lakum di, lakum di, lakum dinukum. waliyadi. Bertemu dengan waw. Lakum dinukum dinukum waliyadin. waliyadin. Maka dia tekniknya membenarkan makharijul huruf sesuai pada tempatnya, maka tidak akan menimbulkan gunnah atau tidak akan menimbulkan dengung pada idhar syafawi. Walaupun nanti saya sebutkan nun yang berbaris, mim yang berbaris atas, nun yang berbaris atas atau berharokat ataupun idhar, dia tetap memiliki dengung, tapi sangat-sangat sedikit sekali. Dia berada pada level keempat, level pertama, ya Bu. Nah, jadi begitu cara tekniknya. Silahkan Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ustaz, Ya kalau Ibu, pengajian ini ada talaki, Ustaz. gimana Ibu? Pak, kalau ini kita grup ini ada talakinya. Ada Ibu. Jadi ini sebenarnya bagi ibu-ibu yang baru bergabung, ini sudah pertemuan kelima. Sudah Oh iya, pertemuan kelima. Tapi insya Allah nanti biasanya untuk setiap gelombang ada 8 kali pertemuan Ibu. Mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian nanti ada ini pembahasan yang ketiga saya bilang tadi adalah pembahasan ahkamut tajwid. Nanti yang terakhir ada pembahasan tentang mad, panjang pendeknya atau berapa harokatnya yang harus dibaca. Setelah itu nanti kita akan tasmi pada pertemuan ke-7, pada pertemuan ke-8. Tapi kalau belum semua ditasmi akan kita tambah untuk Zoom meetingnya pada pertemuan 9 atau ke-10. Nah, jadi ini ibu-ibu kan ada yang masih baru masuk pada malam hari ini. Jadi ikuti saja, nanti kita akan sambung pada gelombang ketiga. Pada gelombang ketiga nanti akan dibuat lagi 8 kali pertemuan. Begitu juga dari gelombang pertama juga masih ada yang ikut di sini bergabung. Kemudian nanti sudah juga kita buat pertemuan offline di hari Minggu yang lalu, hari Ahad yang lalu. Itu sudah kita buat pertemuan offline. Dan mulai minggu ini bagi ibu-ibu yang ingin mentasmi, tentunya kalau ibu-ibu yang ini kan ada yang sudah ikut pada gelombang pertama dan gelombang keduanya belum habis. Nah, jadi bagi yang ingin mentasmi, boleh datang ke tempat yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, di tempat kajian offline kita kemarin. Nah, itu bisa nanti jam 9 sampai jam 12 untuk mentasmi bacaan atau makharijul hurufnya. Begitu Ibu. Saya belum tahu itu yang offline itu gimana, Ustaz. Saya baru masuk ini hari. Ya, kalau baru masuk, Caranya gimana? sudah pernah belajar tahsin Ibu? Udah. Kalau sudah pernah belajar tahsin, sudah sifatul huruf, makharijul hurufnya, nah boleh nanti di tasmi' di kantor umroh lagi juga boleh nanti, atau di tempat kajian kita Bu, di Yaski, di Komplek Arta Vista Residence, di depan UISU kedokteran. Di situ boleh, nanti tergantung kesepakatan, tapi dihubungi terlebih dahulu
admin kita, Ustadz kita yang tadi, agar nanti bisa dikoordinasikan agar tidak menumpuk gitu. Karena kalau menumpuk nanti tidak tidak sempat, tidak kebagian jadwalnya. Iya, Ustaz. Ustadz, kalau misalnya yang jauh bagaimana Ustadz untuk menstasiuninya? Yang jauh ini di mana ini, Bu? Di luar kota Medan, Ustadz. Di luar kota Medan nanti boleh juga mengirimkan rekaman video atau rekaman suara. Biasanya kita mentasmi di awal, Bu, surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Iya. Atau kalau dia mau mentasmi'kan makharijul huruf sesuai dengan latihan yang sudah kita sampaikan materinya yang a, i, u, ba. Ini juga boleh. Nah, nanti boleh ke admin, nanti insya Allah akan saya dengarkan dan saya koreksi kesalahan-kesalahannya. Jadi begitu, Bu. Kita tetap memudahkan. Nah, Iya, Ustadz. Jazakillahu khair. Baik, Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Saya banyak nggak ngikuti loh Pak Ustadz. Jadi banyak katanya mau dikasih ini apa namanya, buku panduan gitu. Ya, Ibu, karena biasanya pada pertemuan yang pertama, pada gelombang yang pertama, itu saya buatkan ringkasan setiap pertemuan. Misalnya pada pertemuan yang pertama membahas tentang makhorijul huruf. Nah, saya buatkan ringkasannya. Tapi Iya. ibu-ibu pengen buku, jadi saya sudah siapkan juga Iya. bukunya dan bisa dikontak Pak admin kita nanti, Ustadz kita, untuk kalau yang berjauhan boleh diantar atau di delivery melalui apa namanya, Di kurir NT lah ya, gitu. Di kurir. NT bisa Ah, Pak Ustadz. bisa. Atau nanti Iya. ibu-ibu yang mau datang juga boleh ke kantor umroh lagi yang menjadi sponsor kita. Alhamdulillah pada sampai hari ini. Boleh juga nanti ke kantor Yaski, Yayasan Sakor Quraisy Indonesia yang di tempat yang saya sebutkan tadi di Jalan STM. Di depan Wisu Kedokteran, tepatnya di perumahan Arta Vista Residence. Oh iya, bising lagi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ibu. Pokoknya nanti Ya, terima tetap kasih. ikuti, jangan tetap istiqomah ibu-ibu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah agar bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik lagi, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana nih? selanjutnya nih Ustadz, Ibu siapa nih? Ibu Nila atau Siti Hamidah? Ya Ya, Ustaz, silakan. halo ya Ustaz, saya Ya, Ibu. yang mau saya tanyakan masalah ikhfa tadi Ustaz, ikhfa yang mengarah ke huruf eng gitu ya Ustaz, Ya, Ibu. kaf dengan kof ya Ustaz, Qaf dengan kaf. ya kof dengan kaf. Jadi kan ya balik ke yang dulu-dulu lah gitu ya Ustaz. Kalau yang kita tahu, yang kami tahu gitu, kalau namanya ikhfa harus disamarkan, nggak boleh mengarah ke eng gitu ya Ustaz. Rupanya ada dua huruf yang mengarah ke situ ya Ustaz. Nah, itu ikhfa itu menimbulkan bukan engnya sebenarnya, Bu. Dia sesuatu yang ditimbulkan akibat pertemuan huruf tadi. Nah, jadi sebenarnya itu bukan eng, bukan huruf eng karena tidak ada huruf eng. Sama seperti huruf idgham. Akibat pertemuan nun sukun bertemu dengan ya, maka menimbulkan dengung. Tapi bukan dengungnya, tapi menimbulkan dengung. Kenapa menimbulkan dengung? Karena bertemunya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Maka peleburan itu menimbulkan gunnah. Sedangkan ketika nun sukun bertemu dengan lam, sama-sama idgham, tapi dia tidak menimbulkan gunnah. Nah, ini dia. Sedangkan ikhfa yang tadi yang saya sebutkan, itu kita tidak boleh salah pengertian. Tidak ada huruf eng dalam bahasa Arab. Jadi misalnya mangga. Mangga itu dalam bahasa Arab tak ada mangga.
Mm-mm. Juga. Jadi orang Arab dia menyebutnya manja, manja, manja. Jadi tidak ada eng karena orang Arab itu sulit menyebutkan huruf eng. Jadi tidak ada eng. Tapi mengarah ke huruf eng gitu ya Ustaz. Tapi pertemuan nun dengan qaf, nun dengan qaf bertemu dia tadi. Nun Qabl. ujung lidah bertemu dengan qaf yang berada di pangkal lidah. Jadi min min Qabl. qablikum dan dia Iya. ada dengungnya min qablikum atau min kulli masal min Iya. kulli masal. Jadi dia eng min ming Iya. min Qab. eng. Jadi min ming min ming. Nah, inilah dia, Bu. Iya Ustaz. Tapi tidak ada huruf eng atau eng. Yang ada adalah hasil dari pertemuan nun sukun bertemu dengan huruf pangkal lidah yaitu qaf dan kaf. Saya coba boleh Ustaz? Ya, silakan Ibu. Min qablikum. Bisa Ustaz? Qafnya Ibu sesuaikan pada tempatkan pada makharijul huruf. Min qab qablikum. Min qablikum. Qablikum. Qalqalahnya berada pada makharijul hurufnya. Jadi kalau ba berada pada syafatain dua bibir, maka pantulkan di syafatain. Min qab qablikum. Jadi tidak boleh lengket. Jadi ada kebanyakan yang dia lengket dulu. Makna qalqalah artinya ittirab. Dia terpantul. Kalau terpantul berarti tap 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 tap. Min qab. Tapi kalau dia misalnya min qablikum qablikum itu dia lengket bukan terpantul. Jadi dia pantulkan qalqalah itu sesuai dengan makhrajnya. Min qab min qablikum. Min qablikum. Coba sekali lagi Ibu. Min qablikum. Yang Ustaz, bukan saya itu. Mana itu Bu? Bukan saya itu Ustaz. Itu mikrofon yang lain. Coba saya Ustaz. Ya Ibu. Min qablikum. Qablikum. Min qablikum. Karena dia ini berada pada level 3 agak dilamakan Ibu. Min qablikum. Ya, Ustaz. Tadi bukan yang pertama gitu ya Ustaz? Ibu. Yang saya coba pertama tadi bukannya gitu ya Ustaz? Tadi dia terlalu cepat maksudnya. Engnya coba Ibu Ustaz. bilang Ibu. Min qablikum. Jazakillah Ibu. Oh ya Ustaz, makasih Ustaz. Jazakillah. Min qabli. Silakan Ibu yang lain. Ibu Nia. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Itu kalau yang dengung itu berapa harkat Ustaz? Kalau bacaan yang berdengung. Nah, dengung ini dia tidak menggunakan harokat. Tapi dia maratib tingkatan. Nah, tingkatan ini sebenarnya sama seperti mat. Ada orang yang membaca itu, orang membaca Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Ada yang dibaca secara hadar, cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cepat, maka matnya cepat.
Tapi kalau dia baca lama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka matnya juga lambat. Begitu juga dengan bacaan yang dia Berdengung. berdengung. Nah, tergantung. Oh, dipikir itu baru dia kuat lah. Ibu. Iya Ustadz, makasih Ustadz Nah, ya. jadi caranya sesuai dengan bacaan kita. Nah, bacaan yang paling baik, yang paling benar adalah tartil. Tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu cepat. Cepat. Tidak boleh tergesa-gesa membaca Al-Quran. Jadi kalau Yasin, baca Yasin, Ibu baca coba sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, serta hukum-hukumnya dan matnya, insya Allah orang baca wirid atau ibu-ibu yang baca wirid pasti selesainya 1 jam minimal. Tapi ternyata bisa selesai dengan waktu 20 menit. Orang baca baca Yasin 83 ayat, nah, cepat. Jadi sudah pasti makharijul huruf, sifatul huruf, matnya, hukumnya ini akan terabaikan. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memperbaiki bacaannya, kemudian ini Ibunda sekalian saya sampaikan terkait dengan pembahasan daurah-daurah tahsin yang Ibunda ikuti dimanapun. Pertama tujuannya untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu ini. Walaupun kadang-kadang kita sudah tahu tempatnya, mengucapkannya masih bersalahan. Ada pesan guru saya, setua apapun kita tetap belajar. Walaupun pada ujung akhir hayat kita tak bisa juga, maka nanti akan kembali kepada hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyulitkan dirinya bersusah payah untuk menuntut ilmu, macam inilah Bu ya, makharijul huruf, ada yang di lidah, ada yang di tenggorokan, ditekan-tekan. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah ikut dari gelombang pertama ini, udah ampunlah dia, saya suruh ulang-ulangi. Tapi tetap juga dia ikut. Maka kata Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Walaupun nanti na'udzubillah pada akhirnya kita juga tak bisa, tapi Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam sorga. Karena susah-susahnya itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti Bu Retno ini kan Bu, ini banyak salah, tapi tetap Alhamdulillah sampai pertemuan kali ini beliau tetap istiqomah. Wal istiqomah a'zamu minal karomah. Karomah wali ada yang terbang, ada yang menghilang, macam-macam. Tapi karomah yang paling besar kata wali adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Ini yang sulit. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya ibu-ibu sekalian. Ini sudah pukul 10 ibunda sekalian. Nah, insya Allah nanti kita pada materi hari Selasa malam Rabu kita akan membahas mim sukun dan kita akan sambung kepada mat. Mat ini nanti banyak orang yang bingung karena mat ini ada banyak sekali. Mat inilah ada mat tabi'i, ada mat far'i, ada mat badal, ada mat iwad. Nah, nanti akan kita buat skemanya yang lebih mudah. Jadi nanti akan saya buat materinya sehingga nanti memudahkan ibunda sekalian untuk memahami ini mat apa, ini mat apa. Jadi dia ada yang tentunya nanti akan berurutan. Baiklah ibunda sekalian, mohon maaf, mohon izin kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri bunda sekalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah
selesai pengajian kita pada malam hari ini. Ada yang komen 4 kali Ustaz katanya. Betul hari ini Pak Ustaz. Dapat betul hari ini. Asal 4 tasmi Ustaz. Ya, nggak apa Ibu, mungkin di lain waktu ada kesempatan lagi Bu. Pak, biasanya seminggu berapa kali Pak pengajian ini? Bukan biasanya Ibu, memang 2 minggu. Memang 2 kali, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hari Iya, apa Bu. aja? Malam Rabu dan malam Sabtu Bu. Malam Rabu dan malam Sabtu jam yang sama. Ya, jam yang sama, jam 8.20 setelah sholat Isya. Pak Ustaz, video saya belum ditasmit Pak Ustaz. Bu Iman, Bu Rukiah ya. Iya, Terlalu banyak kali chat Bu. Bingung saya. Tapi iya, nanti saya cek lagi Bu, insya Allah Bu. iya. Nanti saya kirim lagi Pak Ustaz. Boleh Bu ya. Biar bisa ditasmit Pak Ustaz Sukma. Ustaz, bukunya ini nanti dipelajari ulang, Ustaz. Ibu Endang ya? Makasih ya Pak. Iya, Iya Bu. bukan dari yang di-share Ustaz share ya. Kayaknya beda saya lihat. Beda. Yang di share itu udah diringkas Ibu. Jadi yang di share ini udah Jadi diringkas nanti gitu. kita ngulang dari awal lagi atau gimana? Lanjut. Di buku itu lebih detail. Berbeda. Ya, di buku itu lebih detail penjelasannya Bu. Jadi kita baca lah ya bahasa Arabnya contoh-contohnya ini ya. Iya benar Bu. Biar tahu melapaskan di bibir ya. Tadi Ibu Endang tadi yang ngirim ngambil Ya, buku Bu, ya? anggota saya suruh tadi Tat. Oh iya Bu ya. Syukurnya Tat. Iya Bu. Yang diterangkan Ustaz tadi nanti di-share ya Ustaz. Iya sudah di-share Bu, sudah di-share di grup. Bu. Sudah. Oke, makasih. Oke, ada lagi Bu sebelum kita tutup. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu siapa nih? Jangan. Siapa tadi izin bertanya Bu? Silakan Bu. Saya Ustaz, Bu Emi. Ibu. Ini saya bertanya ini praktek saja Kak Ustaz? Maksudnya teori saja kah prakteknya? Untuk talakinya gimana Ustaz? Biasanya ini ada kita tahsin. Nanti pertemuan ini pertemuan kelima, ke-6, ke-7 itu tahsin nanti Bu. Jadi setelah dipelajari teorinya, nanti kita praktekkan di surah Al-Fatihah Ibu. Oh. Jadi di pertemuan ke-7, ke-8 nanti tahsinnya Bu. Nah setelah itu insya Allah nanti akhir Agustus kita adakan pertemuan offline. Gimana itu Ustaz? Gimana Ustaz? Ah itu belum tahu Bu, belum ini karena masih lama kan. Nanti kita infokan di grup Bu. Pokoknya apapun intinya kita infokan di grup nanti Bu. Ustaz ingin bertanya, bukunya itu kita ambil, kita bayar Ustaz? Iya. Ya bayar Bu, bayar. Berapa Ustaz? Boleh tanya? 55.000 Bu. Oh, di STM yang di depan kan apa? Universitas USU itu Ustaz? WISU. WISU. Tapi kalau kedokteran WISU. Tapi di WA dulu Ibu ya. Di WA dulu gitu. Takutnya kami tinggal standby gitu. Jadi sebelum nanti konfirmasi dulu. Ustaz saya mau Ustaz Sukma. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Bu. Terima kasih Ustaz. Saya tanya. Silakan Bu. Kalau saya mau bukunya ditransfer ke kayak di NT gitu. Boleh Gimana Bu. Pak Ustadz? Nanti saya di aja ya Pak Ustadz ya tanya. Nanti kirim alamat Bu. Nanti kirim alamat. Nah, jadi ini kita kumpulin dulu siapa-siapa yang mau dikirim. Mungkin karena jauh ke Jambi, ke Tangerang atau ke Aceh gitu, boleh kirim alamat gitu. Nanti kita hari Minggu kita packing, hari Senin soalnya kita kirim barengan sekalian Bu. Jadi biar kerjanya nggak berulang-ulang gitu. Jadi sekalian nanti. Ya betul. Ya terima kasih Pak Ustadz. Saya banyak ketinggalan Pak Ustadz. Ustaz, kalau Ibu kan udah belajar, udah ada bukunya macam ini, jadi nggak pala beli lagi lah ya, Ustaz.
Boleh Bu, karena buku ini nggak wajib sih Bu, nggak wajib. Yang ingin beli boleh, yang nggak boleh. Karena kan di buku ini kan panduannya lagi lebih jelas gitu, lebih jelas. Kalau yang kita pelajari ini kan ringkasannya gitu Bu. Iya. Mm-mm. Nah, yang udah ada ya. Kita nanti ini aja Pak Ustadz ya, di JNT aja ya Pak Ustadz. Boleh Bu, boleh. Ya, Baik, terima cukup Bu kasih ya. Pak Ustadz. Ibu-ibu semua, Assalamualaikum. Saya salam kenal semua ya Pak Bu. Karena suara saya Waalaikumsalam. Kenal kembali. Sama-sama. selamat apa namanya silaturahim kita ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, sama-sama. Iya. Mudah-mudahan nanti offline Sudah, datang ya, Bu. sudah nggak ada pertanyaan lagi Bu ya? Allah. Iya. Ada lagi Ya. Bu? Ya, kita tutup. Oke, Ustaz. Assalamualaikum semuanya Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Dar mau nanya ini, apa gimana? Dari tadi ngobrol, suara Ibu Darwati suaranya nggak kedengaran Ibu. Baik Bu, mari kita sama-sama menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca Pak kafaratul. Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya Bu, lambat Ibu ini dari tadi Bu. Saya tinggalnya di Bengkulu, Pak Ustadz. Saya mau bukunya. Gimana caranya, Pak Ustadz? Nanti WA, Dikirim aja. nanti WA saya aja Ibu alamatnya Bu, biar nanti hari Senin kita kirim. Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Betty Khairani ya? Iya Pak Ustadz, Silakan Bu. saya malah dibimbing Pak Ustadz. Gimana Bu? Iya, saya juga. Saya mau dibimbing Pak Ustadz. Oh ya, insya Allah Bu. Ibu Betty di mana? Apa domisilinya Bu? Di Pematang Siantar Pak Ustadz. Oh ya Bu. Satu kampung kita, Bu. Dengan ibu siapa satu kampung nih Bu? Bentar ya. Kita orang Tebing tinggi. Oh, tebing di mana ya Bu? Saya di Rampah. Di Oh, Siantar. saya di Siantar, Bandar Ibu. Sononya Bu. Bandar Sono. Pak Ustadz, gimana kita tutup aja Siantar di dulu. Karangsari. Ya Bu, cukup Kita Bu ya. tutup saja dulu Pak Mari kita Ustadz. tutup Ustadz, pengajian tutup kita aja pada Bu malam hari Ustadz. ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin semuanya Ibu, izin turun.